Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Imi Panhoten. Kali ini saya melakukan cara mencek saldo apakah kita sudah dapat mendapatkan subsidi gaji BLT yang tahap kedua. Di sini kita akan menceknya melalui internet banking. Bisa juga lewat SMS banking, ATM atau bank. Di sini saya melakukannya di internet banking. Oke. Di sini saya melalui aplikasi BRI Mall. Kita klik ya. Di sini kita masukkan username sama password. Lalu kita klik login ya. Di sini kita klik rekening. Lalu kita cek mutasi rekening. Ya, di sini kita sudah mendapatkan bantuan subsidi gaji BET kedua, tapi sini 3 senilai 1.200.000. Oke. Oke, kita kembali ya. Kita logout dulu. Oke, seperti itu caranya. Kalau lewat SMS banking nanti SMS-nya akan masuk. Di sini saya akan kasih tahu BLT 600.000 tahap kedua sudah cair. Apakah Anda sudah masuk gelombang kedua? Begini cara ceknya. Ceknya seperti tadi ya. Sudah cair untuk gelombang kedua. Jadi apakah Anda sudah termasuk? Menurutnya pencairan dana bantuan subsidi jauh lebih banyak. BP Jam Sostek memberikan 3 juta nomor rekening karyawan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk pencairan subsidi gaji untuk karyawan tahap kedua. Pemerintah memastikan akan tetap melakukan penyaluran subsidi gaji ini hingga mencapai total penerima 15,7 juta pekerja ya. Jadi jika sampai hari ini sudah upah BLT karyawan 1,2 juta belum masuk rekening, tidak usah khawatir. Jadi yang belum masuk rekening tidak usah khawatir. Mungkin nanti bisa di tahap ketiga, tahap keempat mungkin. Artinya, satu kali pencairan pekerja akan menerima uang subsidi sebesar 1,2. Katanya, subsidi gaji ini pada akhirnya akan disalurkan dengan total 15,7 juta pekerja yang akan dituntaskan hingga September. Jadi sampai bulan September ini tuntas untuk 15,7 juta pekerja. Sementara dalam pencairan di tahap awal baru menyasar 2,5.
Linda Fauziah menargetkan dapat menyalurkan bantuan subsidi gaji tahap pertama pada total 15,7 juta pekerja selambat-lambatnya akhir September. Lalu terdaftar sebagai peserta sebagai negara Indonesia dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan dan memiliki rekening yang aktif. Data tersebut kemudian dicek kelengkapannya sesuai dengan syarat yang dikriteria supaya agar tepat sasaran. Penyebab belum cairnya bantuan subsidi upah antara lain data rekening pekerja belum diserahkan perusahaan pemberi kerja ke BP Jam Sostek. Kemudian data masih proses validasi di BP Jam Sostek dan Kementerian Ketenagakerjaan dan proses transfer antar bank dari bank Himbara ke rekening pekerja yang menggunakan bank swasta. Sebelumnya, Direktur Utama BP Jam Sostek berujar proses validasi dilakukan 3 tahap untuk memastikan bantuan pemerintah lewat rekening itu tepat sasaran, bisa membantu pekerja meningkatkan daya beli, serta mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Tahap pertama, validasi eksternal melalui kerjasama dengan 127 bank untuk mengecek validasi nomor rekening peserta calon penerima subsidi gaji. Kedua, validasi di internal BP Jam Sostek dengan mengacu pada kriteria. Ketiga, validasi di internal dengan mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan BP Jam Sostek dari validasi kedua. Hanya 8.177.261 saja yang dinyatakan valid, sementara 1.155.125 data pekerja dinyatakan tidak valid. Dari yang tidak valid tersebut ada beberapa kita drop pencarian BLT karena di luar kriteria Permenaker setelah tahap pertama penyaluran bantuan. Ini syaratnya warga negara Indonesia yang mempunyai NIK terdaftar sebagai pekerja peserta jaminan sosial yang aktif di BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang membayar iuran dengan besar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta, pekerja atau buruh penerima upah memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja, dan menjadi peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Tata cara pemberian bantuan pemerintah. Data calon penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji dari data peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Validasi data calon penerima, ya mungkin itu saja kriterianya. Di sini kita bisa mencek via aplikasi BPJS TKU Mobile untuk apakah kita terdaftar. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya channel saya di Imi Panhoten. Sampai jumpa di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.